Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ikhlas diklaim senilai sepertiga Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, surah Al-Ikhlas itu senilai sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad. Salah satu alasannya adalah termuatnya ilmu ma'rifatullah yang termuat di surah Al-Ikhlas. Berikut ulasan ilmu ma'rifatullah surah Al-Ikhlas yang memiliki kedudukan sebagai ilmu tinggi dalam bidang ma'rifatullah dan jarang dijabarkan secara umum oleh para da'i. Simak sampai selesai karena di akhir video ada rumus ilmu kulhu balik. Dan jangan lupa ikuti channel ini yang membahas ilmu Islam dari sudut pandang yang berbeda. Sahabat Muslim, surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat yang terfokus pada penggambaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua, Allahus Shomad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Ayat ketiga, Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat keempat, Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Sahabat Muslim, tahukah kalau surah Al-Ikhlas ini ada 2 ayat yang menyebut nama Allah dan 2 ayatnya tidak menyebutkan nama Allah? Jadi pengertian sederhananya, 2 ayat ini mengatasnamakan Allah sebagai identitas nama zatnya, dan 2 ayat lagi mengatasnamakan esensi zat Tuhan sebagai zat pencipta yang tunggal. Adalah esensi zat Tuhan, bukan hamba. Jadi ada hamba pastinya ada Tuhan, dan posisi Tuhan ini hanya satu atau tunggal. Kalau sahabat Muslim masih bingung, analoginya begini. Perbedaan Allah dan Tuhan seperti perbedaan kamu sebagai manusia dengan panggilan namamu sebagai identitas panggilanmu. Jadi sangat berbeda. Misalnya, Presiden kita Pak Jokowi, beliau adalah makhluk dari jenis manusia, dan beliau bernama lengkap Joko Widodo. Jadi sangat berbeda antara eksistensi beliau sebagai manusia dan nama panggilan beliau, Jokowi. Pengetahuan makrifat zat Tuhan sebenarnya sudah dimiliki leluhur kita. Nenek moyang kita, khususnya bangsa Melayu, sudah memahami adanya konsep Tuhan hanya satu atau monoteisme. Jauh sebelum Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, leluhur kita sudah mengenal Tuhan dengan definisi Ia ada tak bernama, atau konsep Tuhan tak bernama. Leluhur kita hanya memakai sifat-sifat Tuhan seperti Maha Raja, Maha Agung, Maha Kuasa, dan lain-lain. Akidah leluhur kita sedikit berlawanan dengan konsep Yahudi, di mana mereka memanggil Tuhan dengan nama Yahweh. Menurut leluhur Nusantara, pemberian nama pada Tuhan adalah tindakan yang kurang baik. Maka nama Allah tidak serta-merta bisa dipakai begitu saja pada waktu itu. Jadi nenek moyang Indonesia yang berideologi animisme dinamisme seperti yang tertulis di buku-buku sejarah bangsa Indonesia patut dicurigai sebagai kesalahan redaksi. Kapan-kapan kita teruskan pembahasan ini, insya Allah. Sahabat Muslim, ini baru sebagian kecil pemahaman ma'rifatullah yang ada di surah Al-Ikhlas. Masih ada pengetahuan yang sangat luas dari surah Al-Ikhlas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini kita ringkas saja dari masing-masing ayat surah Al-Ikhlas. Kalau ingin penjelasan lebih detail, silahkan tinggalkan komentar dan ikuti channel ini bagi yang belum. Nanti kita bikin ulasan bagian mana yang masih kalian pertanyakan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Yang tersebut di ayat pertama ini adalah Allah atau nama Rob kita. Allah itu Esa. Perbedaan Allah dengan Rob di ayat ini adalah Allah itu bersifat Esa atau konsep kesatuan di mana sifat Allah ada juga kesatuan sifatnya pada manusia. Yang paling utama adalah sifat kasih dan sayang Allah yang ada pada manusia. Sedangkan Rob bersifat tunggal atau hanya satu. Tidak ada sifat tunggal kedudukan Tuhan pada makhluk ciptaannya.
Nanti di ayat ketiga dan keempat ada penjelasannya tentang esensi Rob yang tunggal atau hanya satu. Allahus Samad. Ayat kedua adalah Allah tempat meminta segala sesuatu. Pengertian sederhana ayat ini menjelaskan kalau manusia meminta segala sesuatu maka mintalah pada Allah. Mintalah dengan sifat esanya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan hukum-hukum kesatuan seperti hukum sebab akibat dan hukum proses yang berlaku di setiap adanya segala sesuatu. Ringkasnya, Tuhan melibatkan banyak faktor untuk menjadikan segala sesuatu. Ada hukum alam yang terprogram untuk menciptakan segala sesuatunya menjadi ada, seperti para malaikat yang selalu bekerja, matahari yang menyinari, dan hujan yang menyirami. Semuanya bekerja dalam sifat hukum keesaan Allah. Maka surah kedua ini mengatasnamakan Allah dengan bunyi firman-Nya, Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Ayat kedua ini dijelaskan lebih panjang di surah An-Nisa ayat 1. Ayat yang paling sering digunakan saat akad nikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya darinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1. Fokus kita di ayat ini ada pada kalimat bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dengan namanya atau dengan sifat keesaannya, kamu saling meminta. Dari ayat kedua surah Al-Ikhlas ini terdapat informasi yang menarik, di mana tidak lagi mengherankan jika ada utusan Allah yang malah disangka Tuhan, sebab utusan itu telah menyatu pada sifat Esa, yang menjadi bagian dari sifat Allah yang Esa. Analoginya begini, ada seorang pembunuh bayaran yang telah berhasil membunuh targetnya. Maka pembunuh bayaran itu yang pasti berstatus sebagai pembunuh, dan pasti yang dituduh pembunuh adalah si pembunuh bayaran. Padahal pembunuh aslinya adalah yang membayarnya, sedangkan pembunuh bayarannya hanya melaksanakan perintah. Lihat kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa saat Nabi Khidir membunuh anak muda. Lihat juga Nabi Isa yang menghidupkan orang yang telah mati. Di kisah ini ada sifat keesaan Allah yang ada pada Nabi Khidir yang membunuh dan Nabi Isa alaihissalam yang menghidupkan. Semoga membantu untuk dipahami. Lam yalid walam yulad, artinya tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Memasuki ayat ketiga surah Al-Ikhlas, kita disuguhi pengetahuan ma'rifatullah zatnya yang tunggal, yang berbeda dengan pengetahuan sifatnya yang esa. Di ayat inilah kita diberikan akidah yang tegas tentang Tuhan yang tunggal. Ayat ketiga ini memakai redaksi sifat beranak yang dapat ada pada makhluk, tapi tidak berlaku pada zat Tuhan. Perbedaannya dengan Allah di ayat ini adalah Allah bersifat esa, atau kesatuan yang melibatkan banyak faktor dalam hukum keesaan atau kesatuannya, sehingga terlibat juga faktor hukum proses dan faktor hukum sebab akibat. Salah satunya proses alami pada sistem berkembang biak dan proses beranak pinak. Dengan kata lain, sistem berkembang biak adalah akibat dari sifatnya yang esa yang melibatkan banyak faktor ekosistem alamiah. Tapi zat Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Penjelasan zat Tuhan ayat ketiga dilanjutkan di ayat keempat. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tidak setara paling inti dari ayat ini adalah kedudukan zatnya sebagai Tuhan adalah murni, suci, mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Tidak pernah ada yang setara dengan kedudukannya sebagai Tuhan. Tuhan hanya satu, tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakan, tempat meminta segala sesuatu melalui sifatnya yang Maha Esa, yang melibatkan banyak faktor dalam penciptaannya. Kalimat terakhir ini adalah bagian konsep ilmu kulhu balik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.